Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran di mana saja berada, berjumpa kembali dengan channel saya. Pada video kali ini, sebagaimana biasa, saya ingin merespon salah satu pertanyaan atau pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Pertanyaannya terkait dengan sebuah hadis ya, yang menjelaskan tentang 7 huruf ya Al-Quran. Hadisnya berbunyi unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, atau Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 7 huruf. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan 7 huruf di sini? Nah, karena mungkin sebagian sahabat Quran memperkirakan 7 huruf itu seperti huruf hijaiyah ya. Karena huruf hijaiyah kan jumlahnya lebih dari 7 ya. Tapi kenapa Al-Quran pada hadis ini dijelaskan menggunakan 7 huruf? Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan perlu disampaikan supaya tidak ada salah paham di antara kita ya terkait dengan 7 huruf ini, supaya tidak dihadapkan dengan jumlah huruf hijaiyah ya. Nah, baik para sahabat Al-Quran, sekali lagi hadisnya berbunyi unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin, sungguhnya Al-Quran diturunkan dengan menggunakan 7 huruf. Nah, sebenarnya ada hadis-hadis lain ya terkait dengan ini, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menceritakan Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepadaku, kata Nabi, dengan menggunakan 1 huruf. Nabi terus mengulang-ulangnya sampai akhirnya kemudian Jibril membacakan Al-Quran itu dengan 7 huruf ya. Bukan hanya 1 huruf tapi 7 huruf. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, sesungguhnya 7 huruf itu apa sih yang dimaksudnya? Nah, sebagaimana biasanya para ulama memiliki perbedaan-perbedaan dalam memahami hadis ini. Saya ingin mencoba mengemukakan beberapa pendapat-pendapat ini supaya menjadi wawasan saja bagi kita ya. Ada beberapa pendapat, saya sebagaimana biasa saya ambil dari buku saya Pengantar Ulumul Quran. Di situ atau di buku ini dijelaskan beberapa pandangan yang disebut dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah bahasa-bahasa atau dialek-dialek yang ada di masyarakat Arab. Nah, ini mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa masyarakat Arab ketika Al-Quran turun, ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di masyarakat Arab. Nah, mereka terdiri dari kabilah-kabilah ya, terdiri dari beberapa suku-suku, dan setiap suku, setiap kabilah itu memiliki dialek bahasa tersendiri ya. Saya kira sama lah seperti di Indonesia, ada banyak suku, dialeknya juga berbeda-beda. Nah, terkadang di kita bahasa Indonesia disebutkan atau diucapkan oleh dialek bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, biasanya ada perbedaan-perbedaan. Nah, dengan demikian 7 huruf di sini adalah 7 dialek suku-suku Quraisy atau suku-suku Arab yang pada saat itu Al-Quran diturunkan. 7 yang dimaksud di sini adalah bahasanya atau dialeknya Quraisy, kemudian Khuzaib, Thaqif, kemudian Hiwajan, Sa'ad dan Sa'ad bin Bakar ya. Ini 7 bahasa atau 7 dialek masyarakat Arab pada saat itu. Lalu kemudian ada juga yang berpandangan bahwa 7 yang dimaksud di sini adalah 7 kandungan dalam Al-Quran. Itu ada 7. Jadi 7 itu maksudnya adalah kandungan-kandungan dalam Al-Quran.
Dan tujuh itu adalah amr atau perintah, lalu kemudian nahyu larangan, kemudian al-wa'd janji, kemudian ancaman al-wa'id, al-jadal atau perdebatan argumentasi, kemudian kisah, dan perumpamaan ya. Itu ada yang menyebutkan 7 huruf itu adalah 7 kandungan yang dimaksud. Nah, tetapi pendapat yang paling masyhur para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pandangan yang mengatakan bahwa 7 huruf yang dimaksud di sini adalah qiraah sab'ah. Nah, ya, qiraah sab'ah kita tentu sangat populer dengan istilah qiraah sab'ah, atau terkait dengan 7 ya ragam cara membaca Al-Quran. Nah, jadi yang dimaksud dengan qiraah di sini bukan qiraah seperti dilombakan dalam musabaqah ya. Saya sini sebutkan di sini beberapa qiraahnya ya. Jadi ada 7 ragam qiraah atau cara membaca Al-Quran ya. Misalnya terkadang kita mendengar ada bacaan imam ya. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhe ya. Ada yang membaca majraha, ada yang membaca majreha. Itu salah satu ragam dari 7 atau qiraah sab'ah itu ya. Nanti pada kesempatan lain kita ingin mencoba menjelaskan qiraah sab'ah itu, sekaligus pandangan yang mengatakan bahwa qiraah sab'ah atau 7 huruf itu adalah qiraah sab'ah. Ini pandangan di antara pandangan yang kuat, di pandangan yang kokoh. Jadi nanti pada kesempatan yang lain sekali lagi kita ingin mencoba membahas qiraah sab'ah ini dalam video tersendiri ya. Nah, boleh jadi 7 qiraah sab'ah ini sesungguhnya juga merujuk kepada 7 bahasa yang tadi ya, 7 bahasa tadi. Jadi Al-Quran mengakomodir dialek-dialek masyarakat Arab saat itu, kemudian menjadi bacaan-bacaan yang absah dan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu memang ini mungkin kita tidak bisa melepaskan dari kebijakan yang dilakukan oleh sahabat ya, terutama sahabat Utsman bin Affan ya, terkait dengan kebijakan rasamnya atau teknik menulis Al-Quran, yang teknis atau cara menulis huruf-huruf dalam Al-Quran itu mengakomodir 7 bacaan yang tadi ya. Jadi jangan heran nanti para sahabat Al-Quran ketika mendengar bacaan-bacaan imam yang seperti tidak familiar ya. Jadi bacaan-bacaan yang berbeda itu adalah bagian dari qiraah sab'ah. Memang uraian tentang qiraah sab'ah itu tidak begitu memasyarakat ya para sahabat Al-Quran ya, sehingga boleh jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu bahwa itu sesungguhnya qiraah sab'ah karena tidak paham, mengira itu sebagai sebuah kekeliruan, padahal sebenarnya itu salah satu ragam dari cara membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu sebaiknya para imam ketika dia hendak mengimami sholat, kalau dia membaca qiraah yang berbeda dengan qiraah yang biasa didengar oleh makmum, disampaikan mau menggunakan qiraah siapa, sehingga begitu makmum mendengar bacaan yang berbeda, dia akan paham bahwa itu adalah qiraah sab'ah atau salah satu cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.